Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai FTP server dan juga mail server. Kita jadikan satu untuk kali ini. Oke, saya akan jelaskan dulu apa itu FTP server. Apa itu FTP? Jadi FTP itu kepanjangan dari File Transfer Protocol. Saya tulis ya biar mudah diingat. Oke, saya tulis di sini. FTP itu File Transfer Protocol. Oh ya, by the way, ini desain yang kemarin ya, yang kita pakai kemarin buat web server. Kita gunakan lagi di sini. Saya gunakan lagi di sini biar mempermudah kita untuk belajar. Karena kita nggak perlu setup dari awal lagi. Oke. Jadi yang pertama FTP. FTP itu apa sih? FTP itu kepanjangan dari File Transfer Protocol. Jadi dia itu gunanya untuk transfer file antara server dengan klien. Ya, cuma itu sih. Kegunaan FTP cuma itu sih. Dia transfer file antara server dengan klien. Nah, itu konsepnya sama seperti upload dan download. Jadi dia itu memang digunakan untuk download dan upload. Jadi kalau misalnya ada server di luaran sana seperti Google, dia itu kalau naruh link download gitu ya, nah itu dia langsung mengarahkan ke server FTP-nya. Jadi dia langsung download dari server FTP-nya. Nah, itu kegunaan FTP. Lah, kalau misal kita upload ke web server, dia itu juga menggunakan FTP. Jadi komunikasi antara server dengan klien, komunikasi file maksudnya antara server dengan klien itu dihandle semua oleh FTP. Dan FTP ini ada beberapa macam. Yang pertama itu ada trivial FTP atau trivial itu kan rawan ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu kayak rawan gitu ya. Jadi dia itu nggak ada enkripsi waktu dia mengirim. Saya tulis dulu ya. Trivial FTP. Lalu dia juga ada FTP yang secure atau secure FTP ya namanya, secure FTP. Nah, saya jelaskan bedanya antara jenis-jenis FTP ini. Terus yang terakhir itu ada FTP namanya itu FTPS, yaitu FTP over SSL atau TLS. Oke, saya akan jelaskan satu persatu. Jadi yang trivial dia itu nggak secure sama sekali ya. Dia itu nggak ada enkripsi pada saat mengirim data, pada saat komunikasi antara satu dengan yang lain. Maksud saya server dengan klien, dia itu nggak ada enkripsi pada saat perjalanannya itu, pada saat paket dikirim. Jadi dia itu sangat-sangat trivial ya, sangat-sangat buruk untuk mengirim data dari server ke klien. Cuma trivial ini biasanya digunakan untuk rumahan ya, untuk LAN, untuk lokal. Jadi dia itu lebih cepat daripada enkripsi. Karena dia pakai UDP. Jadi dia nggak ada handshake, three-way handshake dulu. Dia langsung mengirim data sekarang gitulah. Terus yang kedua ada secure FTP. Nah, secure FTP ini kebalikan dari trivial FTP. Nah, secure FTP dia itu pakai apa namanya itu? Dia itu pakai TCP. Jadi dia itu pakai TCP. Jadi harus ada three-way handshake. Jadi terus di perjalanannya saat data dikirim, dia itu ada enkripsinya. Jadi dia itu lebih aman. Terus yang terakhir
ini ada FTPS lah, ini yang populer zaman sekarang. Ini juga digunakan di aplikasi-aplikasi zaman sekarang, di FTP server zaman sekarang itu dia menggunakan FTPS lah. FTPS ini apa? FTPS ini dia itu mengirim FTP sama mengirim sertifikat. Jadi dia kalau ada request FTP dan sertifikatnya itu nggak jelas, dia tuh nggak bakal langsung terkoneksi gitu. Dia tuh ada sertifikat SSL di tengahnya. Jadi dia harus melewati, harus mempunyai sertifikat yang baik, atau dia juga bisa membuat sertifikat sendiri. Cuma nanti sertifikatnya itu bakal jadi sertifikat yang nggak terpercaya gitu ya, sertifikat yang dibuat sendiri, ada tulisannya nanti di FTP-nya. Oke, jadi ini konsepnya sama seperti HTTPS. Nah, dia kan HTTPS itu secure-nya karena dia itu ada SSL. SSL ini apa? SSL ini sertifikat yang digunakan untuk memverifikasi apakah server yang kita koneksikan dari klien itu server yang terpercaya. Nah, gitu. Lah, FTPS ini juga termasuk di secure FTP karena dia juga di enkripsi dan juga dia pakai TCP. Jadi ya orang-orang banyak pakai yang FTPS ini. Tapi sekarang kita akan coba FTP biasa ya, pakai secure biasa. Kita akan praktekkan di sini. Oke. Yang pertama, jangan lupa kita pakai servernya, kita keluarkan dulu. Kita keluarkan servernya. Bentar. Oke, udah keluar servernya. Ini kita koneksikan di switch ini. Nah, ini coba kita kasih IP-nya 88.2. Oke, ini 255.255.255.0. Gateway-nya 888.1 ya. Ini kan satu routernya. Oke. Nah, ini kita percepat dulu sambil menunggu. Oke. Lanjut. Di sini udah dikasih IP. Di sini IP-nya adalah titik 2. Titik 2 ini kita taruh sini supaya nggak lupa kita nanti waktu menghubungi server ini. Lah, setelah itu kita konfigurasi service-nya ya. Yang pertama, kita nggak mau ada request HTTP di sini atau request server port lain di sini. Kita cuma pengen server ini fokus untuk FTP. Jadi sebenarnya satu server itu dia bisa menghandle semua server yang ada di sini. Jadi dia bisa menyalakan semua server yang ada di sini. Karena server-server yang ada di sini dia itu menggunakan port yang berbeda. Jadi kalau ada klien yang request ke server, dia akan diarahkan ke port yang dituju oleh klien. Misal klien pengen ke port yang dipakai oleh FTP, jadi dia itu langsung ngarahkan ke server FTP. Sebenarnya gitu bisa, cuma untuk efisiensi kita coba satu persatu, juga untuk lebih mudah dipahami ya. Kalau kita jadikan satu kan dia agak rumit ya. Dia satu server dia banyak service gitu kan. Satu komputer kan server ini. Ini HTTP ini di off kan dulu semua, DHCP dicek off, ini juga off, TFTP lah ini di off kan lah. TFTP ini adalah trivial FTP, dia akan mengirim melalui koneksi UDP, jadi dia lebih cepat, cuma dia itu lebih tidak aman. Oke, kita nggak pakai ini, kita off kan. DNS udah di off, syslog-nya di off kan aja ya. Ini AA ini di off kan aja, ini NTP di off kan, email juga di off kan. Nanti kita belajar email juga di sini. Nah, ini FTP, hanya FTP yang kita on kan di sini. Jadi semua harus di off kan. Nggak masalah lah ini kalau di on kan nggak masalah lah.
Jadi di sini kita set dulu password dan email dan username-nya untuk login ke FTP. Nah, secure FTP atau FTP yang ada di sini, FTP biasa, tulisan di sini FTP biasa, dia itu pakai secure FTP yang udah saya bilang tadi ya. Nah, itu dia harus login terlebih dahulu untuk bisa terkoneksi di server FTP. Jadi semisal kayak ini. Nah, di sini ada user, namanya username-nya Cisco, passwordnya juga Cisco. Dia punya permission yaitu write, read, delete, rename, list. Jadi semua full access dia. Dia bisa rename, dia bisa read, dia bisa delete, dia bisa write dan semuanya. Read di sini itu sama halnya seperti download, ya kan? Terus di sini ada write. Write itu sama halnya seperti upload. Nah, kan kayak gitu kan. Jadi kita buat akun lagi. Kita kasih full access. Kita kasih namaku, nama Tommy, passwordnya juga Tommy. Ini kita kasih full access, kita add. Nah, ini ada akun yang kedua namanya Tommy, passwordnya juga Tommy. Permissionnya full access yaitu read, write, delete, rename dan list. Oke, FTP udah nyala. Ini udah disambungkan. Oke, udah disambungkan semua. Terus coba kita koneksikan ke servernya terlebih dahulu. Apakah bisa dikoneksikan? Diping dulu sebelum di connect ke FTP. Kita ping dulu sebentar. Ini diping dulu tadi 888.2. Nah, ini yang pertama biasanya dia itu request ARP dulu. Wah, kenapa nih? Kayaknya belum dikonfigurasi nih ya. Kayaknya belum dikonfigurasi. Coba dilihat. Nah, di desktop 882.255 default gateway-nya ini udah bener sih kayaknya. Tapi kenapa nggak bisa ya? 882. Oke. Oke. Jadi dia itu tadi saya udah coba-coba dikit ya. Terus di sini ARP-nya pastinya dia menyimpan ARP yang berbeda di sini. Di sini atau di mana ya? Coba kita lihat ARP di sini. Dia menyimpan ARP itu di sini ARP-nya. Lah, di sini dia itu ARP-nya. Seharusnya ARP-nya ini berbeda. Nah, caranya harus kita flash dulu ya. Kita flash dulu ARP-nya. Di sini ARP. Kita enable dulu ARP, coba lihat. Oh, sebentar. Sebentar, ini kenapa kok jadi gini ya? Ini saya salah sintak ini, bukan ARP. Tadi saya coba-coba, soalnya saya juga nggak tahu cara menghapusnya itu gimana. Jadi coba kita restart di sini. Physical di restart. Mana restart? Nah, ini dimatikan lalu dihidupin. Oke, masih booting. Tunggu dulu, masih booting. Oke, udah selesai. Bootingnya udah selesai. Nah, kalau di booting dia bakal hilang semua. Nah, kita konfigurasi dulu lah, nggak apa-apa lah. Kita konfigurasi yang 0 ini di on kan dulu. Ini kan 888.1.
Ini 255.0. Terus serial 2 itu dia nyambung di di sini, dia nyambung di situ kan. Serial 2 dia nyambung di situ, berarti itu 13.0.0.7. Nah, betul. Ini udah bener, udah disambung. Serial 3 berarti dia nyambung ke sini kan. 10.0.0.9. Aduh. Nah, ini 255 udah bener. Nah, terus satu lagi yang belum dikonfigurasi, yaitu routingnya. Config routing ini sudah masuk version 2. Networknya kita kasih 13.0.0.0. Terus kedua networknya 10.0.0.0. Oke, udah dikonfigurasi. Coba dilihat di RIP nya udah masuk ke sini, versinya udah versi 2. Oke, terus coba kita ping. Oh, sebelumnya coba kita lihat di sini ARP nya dia udah hilang kan. Terus routing table-nya dia udah ada di sini. 12 sudah dikoneksikan, 20 semua udah dikoneksikan di sini. Oke, coba ini di ping. Kembali lagi ke saat tadi, ping 8.2. Oh, destination host undisable. Sebentar. Nah, dia kayaknya nggak bisa. Coba di trace route ya. Ini coba kita juga belajar troubleshooting ya. Trace route 888.2. Dia masuk ke sini, udah berhasil berarti. Terus dia nggak bisa masuk ke router ini. Soalnya lupa. Tadi soalnya dia belum terkoneksi di sini. Jadi ini di Ctrl C dulu untuk mengexit. Malah ini dia belum ditambahkan 8.8.8.0. Oke, add. Nah, udah masuk ke situ. Nah, kalau udah masuk, seharusnya di sini udah ada. Routing table-nya ya. Apalah, ini udah ada kan. Nah, terus di sini dia seharusnya dia bisa ping ke 88.2. Nah, ini dia cari ARP dulu kayaknya. Coba kita lihat ARP-nya udahlah, dia langsung reply dari 8.8.2. Oke. Karena tadi di server namanya server 4. Coba saya ganti dulu di sini. FTP server. Di FTP servernya itu dia itu udah dinyalakan servisnya, yaitu FTP service. Kita itu bisa connect ke FTP tersebut dengan cara ada komennya, yaitu FTP, sintaksnya itu FTP, terus IP addressnya dari servernya yaitu 888.2. Oke, lain langsung dia nyari dia nanya username-nya, yaitu tadi Tommy. Login dulu, ini juga Tommy, passwordnya ketik aja, masuk walaupun nggak ada anunya gini, dia udah terkoneksi ke FTP server 8.8.8.2. Oke, di sini kita banyak komen ya, yaitu ada cd ini berarti change directory. Terus ada delete itu buat delete lah pastinya. Terus ada dir ini buat ngelis direktorinya. Terus ada get ini buat download dari servernya. Terus ada help untuk nampilkan, tadi kan saya ketik help di sini. Ada pasif, terus ada put ini berarti dia mengupload, pwd, quit, dan rename. Oke.
kita coba kita coba tampilkan dulu semua yang ada di FTP servernya dengan cara dir, karena kita punya list permission tadi. Jadi kita bisa ngelis file-filenya di dalam FTP server. Kita coba dir. Lah, di sini ada banyak file-file kan di sini. Nah, ini ada asa dan sampai sini di banyak file dummy yang dimiliki oleh FTP server tadi. Coba dilihat di sini ya. Di sini di FTP server, lah ini ada file-file dummy. Jadi kita nggak bisa ngutuk-ngutuk di sini. Ini cuma file-file dummy buat FTP server di Cisco. Nanti kalau di real life kita bakal konfigurasi sendiri FTP foldernya. Nah, ini coba kita konekkan lagi FTP-nya ke 888.2. Tommy juga Tommy. Oke, terus kita dir dulu. Terus kita get salah satu, kita download salah satu. Bentar. Kita download salah satu. Aduh, apa sih? Kita download salah satu filenya. Nah, saya coba download yang ini. 923 8. Oke. Kita get ini 92 ke 8, ini di copy dulu. Terus di get di sini di paste. Coba kita enter. Lah, ini dia langsung melakukan downloading. Dia melakukan apa ini, klip kayak gini. Dia kan pakai TCP ya, jadi dia agak lama sedikit. Cuma nanti kalau misal internet kalian cepet atau bandwidthnya besar, ya ini sebenarnya nggak bakal kerasa gitu. Nggak bakal kerasa kayak gini. Ini kan sedikit lama kan. Coba ditunggu dulu sampai filenya transfer dari server ke klien. Oke. Ditunggu dulu. Oke. Aduh, lama sekali. Sepertinya file yang kita ambil dari situ itu besar banget ya ini ya. File apa ini? ASA 923 K8. Nggak tahu lah. Tapi kayaknya besar banget sampai lama kayak gini. Biasanya nggak sampai lama-lama gini lah. Ini coba saya matikan aja ya, nggak apa-apa lah crash ya kan. Tapi kalian tahu di sini tujuannya buat apa gitu kan. Kalian kan ngerti kan kalau gitu. Ini kita matikan aja. Oke, udah mati. Di sini dia nggak bakal masuk karena kita udah matikan, jadi di cancel. Jadi kan downloadnya di cancel. Di sini isinya cuma tadi aku download dari server yang sama, yaitu ASA 842 K8 sama ini PT dan bla 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 ini. Dan ini sampel file, ini default dari komputernya. Oke, kurang lebih seperti itu sih FTP server itu. Maksud saya FTP antara server dengan klien, koneksinya seperti itu. Kita nggak hanya bisa download, kita juga bisa upload, kita bisa melakukan banyak hal, bisa remove, bisa lain-lain lah. Nanti kapan-kapan saya akan coba mengimplementasikannya di real life. Tapi itu nanti kapan-kapan saja ya, saya nggak tahu kapan. Oke, terus saya coba koneksikan ke DNS. Nah, ini konsepnya sama, cuma kita kasih namanya ftp.jarcom.com. Oke,
email addressnya 888.2. Ini kan 888.8, ini 888.2. Oke, kita add FTP nya udah masuk, jadi kita nggak perlu menghafal IP addressnya, kita tinggal ketikkan FTP servernya, seharusnya itu bisa. Kita ping dulu aja FTP tadi apa, ftp.jarcom.com, ping ftp.jarcom.com, apakah dia bisa? Wah, ini dia udah bisa, kayaknya dia ARP juga ya di DNS nya. Dia udah bisa terkoneksi dengan FTP, dengan DNS, melalui DNS. Coba kita koneksikan melalui FTP. Nah, dia berhasil. Kita atomi, masukkan passwordnya, udah, kita bisa login. Oke. Sudah, kita quit dulu dengan cara ketik quit gini. Terus kita lanjut ke mail server. Oke, sebelum masuk ke mail server, saya akan menjelaskan sedikit tentang mail server. Apa itu mail server? Jadi sebenarnya mail server itu hanyalah server yang yang isinya itu hanya mail-mail, kayak kantor pos gitu. Yaitu servernya itu di situ, gitu kan. Lah, contohnya kayak apa? Contohnya kayak Google itu punya Gmail buat mail servernya. Nah, itu contohnya. Jadi di internet dia ada sendiri-sendiri servernya. Jadi ada web server sendiri, ada FTP juga sendiri, terus ada mail server juga sendiri. Kalau kalian lihat di internet itu kan kayaknya dia itu jadi satu kan, tapi sebenarnya enggak, dia itu sendiri-sendiri. Dia itu sendiri servernya, servisnya dia sendiri-sendiri. Contohnya ya kayak mail server itu dia nggak gabung sama web server, walaupun kita bisa mengaksesnya dari web server itu. Soalnya contohnya Google, contohnya Gmail, itu berarti dia ngasih web server di mail servernya gitu. Jadi dia ada koneksi antara mail server dengan web server. Cuma sebenarnya dia itu satu kesatuan. Jadi servisnya itu nggak jadi satu di web server, cuma dia itu sendiri-sendiri. Oke, kita coba belajar mail server lebih dalam. Di mail server itu ada dua protokol yang sering digunakan, yaitu yang pertama itu ada POP3, yaitu kepanjangan dari Post Office Protocol 3, versi 3 itu. Jadi yang sering digunakan itu POP3 sama yang kedua di sini itu namanya IMAP. Dia itu Internet Message Access Protocol. Oke. Nah, kedua protokol ini dia itu fungsinya sama. POP3 sama IMAP itu fungsinya sama. Jadi dia fungsinya dia itu mengirimkan dari web server, maksudnya dari mail server, dari server ke klien. Dia itu tugasnya kayak gitu, dua protokol ini. Cuma sekarang gini, bagaimana kalau kita mau ngirim email dari klien ke server? Nah, itu caranya, itu ada protokolnya lagi, yaitu namanya SMTP protokol. Namanya singkatannya Simple Mail Transfer protokol gini. Oke, lah klien dia menggunakan SMTP server. Mungkin kalian pernah dengar juga di sini.
biasanya ada di Microsoft Outlook, dia juga ada di, adalah banyak aplikasi-aplikasi buat mail server, dia buat mail client maksudku. Nah di sini dia dari klien ke server dia ngirimnya pakai protokol SMTP, tapi dari server ke klien dia ngirimnya pakai antara POP3 atau IMAP. Oke, yang pertama POP3. POP3 itu bedanya apa sih sama IMAP gitu kan ya? Kalian paling bertanya-tanya gitu kan. Nah, kalau POP3 dia itu ngirim ke klien. Terus di servernya dia langsung dihapus. Gitu. Jadi sama kayak kantor pos asli. Dia kan ngirim surat. Nah, suratnya kan nggak mungkin ada lagi di servernya. Dia bakal langsung hilang. Ya kan, server ini nggak ngurusi servernya, nggak ngurusi suratnya, jadi dia langsung ngirim dan menghapusnya gitu kan kalau POP3. Nah cuma kalau IMAP dia kebalikannya, dia mengirim server, maksudnya mengirim email tapi nggak menghapus dari servernya. Nah gitu kan. Kalau POP3 dia itu biasanya juga digunakan buat single client ya. Jadi misal kliennya cuma di satu komputer, nah itu pakai POP3 bisa. Cuma kalau multi client kayak misalnya satu user itu dia banyak komputernya gitu kan, multi client, multi multi komputer lah kayak gitulah. Dia biasanya pakai IMAP gitu kan. Ya masuk akal sih, kalau POP3 kan dia nggak keep data emailnya di server, dia langsung menghapuskan. Jadi kalau dikirim lagi ke user lain dia nggak bisa, dikirim lagi ke komputer lain dia nggak bisa, walaupun satu user itu kan. Nah kita coba terapkan di server di Cisco. Nah, dikasih server dulu, server 5 di sini, server 5. Oke, terus disambung jangan lupa ke switch. Terus di sini coba ini kita ganti 888.3. Oke. 255.255.255.0. Default gatenya 888.1. DNS server ini nggak perlu karena ini server. Ya mungkin kalau pakai API dia perlu pakai DNS ya, tapi ini nggak perlu lah. Terus matikan dulu semuanya, aku nggak mau port lain terbuka. Kan kalau nyalakan service itu kita nyalakan port, dia nggak mau portnya terbuka. Aku pengennya cuma email server yang terbuka. Di sini juga nggak mau. Nah, udahlah. Di sini ada SMTP service sama POP3 service dinyalakan semua. Berarti kalau ada SMTP service menyala, berarti klien bisa ngirim ke server, ya kan? Kalau POP3 nyala, berarti server dia bisa ngirim ke klien, gitu kan ya. Nah, domain name ini kita kasih domain di servernya. Jadi biar user itu ada add bla 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 kan tuh domainnya kan di belakang itu. Nah itu kita spesifikasi di sini. Mungkin di sini kita kasih jarcom.com. Ini terserah ya kita kasih apa. Cuma biasanya itu dia nggak pakai double apa ya namanya. Dia nggak pakai yang depan dot gini atau www gini, dia nggak pakai. Dia cuma satu domain gini, nggak pakai apa ya namanya, saya lupa di sini. Pokoknya yang ada di depan itu nggak pakai. Soalnya nanti kalau ada user dia bakal ada add langsung ini nama usernya di sini. Tapi kita nggak pakai gitu di sini, kita pakai domainnya aja. Nanti dia bakal otomatis naruh email usernya kayak gitu tadi. Ada add-nya langsung
ke jarkom.com ini di set dulu. Udah di set berarti ini off gini ya bentuknya. Terus kita kasih dua user supaya bisa berkomunikasi satu sama lain. Yang pertama kita kasih Tommy, terus misal aku punya email 2 gitu ya, Tommy 2 gitu. Tommy ini juga Tommy 2 passwordnya. Nah udah ada 2 email. Lah email ini dia berarti nanti kalau dikomunikasikan dia bakal harusnya dia harus tommy@jarkom.com, nulisnya kayak gitu. Juga Tommy 2 @jarkom.com gitu kan ya, kayak di Gmail juga gitu kan menggunakannya. Oke, ini udah nyala kan, udah, ini dikasih dulu .3. Oke, ini udah dikasih 3. Terus di sini kita coba lah, di sini masuk ke email sini, atau pakai kalau di komputer asli, kalau di real life itu dia pakai, contohnya pakai Microsoft Outlook atau aplikasi yang lainnya juga bisa. Langsung dikonfigur email. Wah, ini coba di clear dulu. Lah ini nama saya, misalnya Tommy Aditya gini. Emailnya tadi tommy@jarkom.com. Incoming mail server dia pakai mail servernya kan ya. Tapi di sini aku nggak mau spesifikasi IP gini. Aku pengennya dia dispesifikasi pakai DNS. Tadi sebelumnya diganti dulu di DNS-nya, dia dikasih mail server mail.jarkom.com. Nah, nggak aja kayak gini, atau kita kasih Gmail gitu aja. Gmail lagi biar keren gitu kan. Ini addressnya 888.3. Oke, di @gmail.com. Oke, udah gmail.com. Di sini juga kita coba ganti email, ini diganti gmail.com, jarkom mail. Oke, ini otomatis bakal ganti dia. Ini diganti mail server. Nah, oke, kita coba ping dulu apakah berhasil. Tadi kita nambahi Gmail tadi, gmail.com. Coba di ping dulu. Nah, berarti dia langsung masuk ke sini, dia berarti udah bisa, DNS-nya udah connect. Nah, ini bisa reply, dia berarti bisa terkoneksi. Oke, kalau gitu kita bisa menggunakan di sini incoming mail servernya. Kita nggak usah specify IP-nya, kita bisa specify DNS-nya. Itu kegunaan DNS secara full ya, cara menggunakan DNS ya kayak gitu teman. Coba kita tadi apa, Tommy at gmail.com. Gmail ini gmail.com, outgoingnya juga gmail.com. Username-nya tadi apa, Tommy, sama passwordnya kan Tommy kan, di save. Oke, ini udah terkonfigurasi kayak gini. Oke, terus aku pengen ngirim mana tadi email. Nah, aku pengen ngirim ke ngirim email ke Tommy 2. Jadi Tommy 2 @gmail.com. Nah, aku pengen ngirim ke sana. Subjeknya testing gitu aja. Ininya isinya isi. Oke, tommy2@gmail.com, betul, di send. Udah disimpan ke mail server, tapi kan nggak ada yang request. Jadi harusnya di request dulu dari Tommy 2. Nah, Tommy 2 kita pakai ke host mesin yang ini, yang laptop 0 ini. Di sini coba dikonfigure, di reset, di clear. Ini Tommy 2 itu ya, Tommy 2 @gmail.com.
ini gmail.com, ini gmail.com, username-nya Tommy2. Oke, save. Nah, ini kan kosong masihan karena dia nggak ada yang retrieve, nggak otomatis dia. Kalau di asli dia bakal otomatis, kalau di retrieve lah dia bakal langsung dari server. Dia em, request ke server, aku apakah ada email buat aku gitu kan ya. Kalau ada, dia bakal langsung membalikan email tersebut. Jadi kayak gitu sih email, cara kerja email sama FTP. Jadi kurang lebih kayak gitu. Kalau ada pertanyaan boleh nanti di komentar di bawah ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.